Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirajuddin. Saya dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membahas tentang disiplin. Sebenarnya disiplin itu agak dilema ya, karena di luar sana tidak sedikit owner bisnis yang ingin mendisiplinkan karyawannya, tetapi justru yang tidak disiplin yaitu karyawan yang penjualannya bagus, omsetnya besar, tetapi tidak disiplin. Lalu, gimana caranya kita bisa mendisiplinkan karyawan-karyawan kita? Nah, di sini saya mempunyai 3 hal yang harus Anda checklist. Jika Anda belum melakukan 3 hal ini, mustahil Anda memiliki karyawan yang disiplin. Kalau kita berbicara soal disiplin, hanya ada 3 alasan kenapa manusia tidak bisa disiplin, yaitu karena tidak tahu, karena tidak bisa, dan karena tidak mau. Misal nih, kita bisa nggak memulai program diet? Kita bisa nggak mendisiplinkan diri untuk melakukan program diet? Nah, semisal kita udah tahu caranya untuk diet, kita udah bisa melakukan untuk diet, kita udah mempelajari hal-hal yang harus kita lakukan untuk diet, tapi kita tidak mau, sama saja kita tidak akan pernah memulai program diet tersebut. Orang-orang yang sudah memilih untuk tidak mau di awal, berarti orang itu tidak akan berhasil melakukan hal tersebut. Nah, lalu bagaimana konteks disiplin dalam dunia bekerja, dan bagaimana cara Anda untuk mendisiplinkan karyawan-karyawan Anda untuk mengikuti aturan main Anda? Step pertama, banyak karyawan yang tidak memahami kebijakan. Misalnya, Anda menurunkan suatu kebijakan, tetapi hanya segelintir orang yang memahami kebijakan tersebut. Nah, terus kalau ditanya, kenapa kamu tidak melakukan ini? Ya, saya nggak tahu, Pak. Nah, itu karena kebijakan Anda kurang jelas. Kebijakan yang tidak jelas sama dengan tidak akan mendisiplinkan. Terus yang kedua, teman-teman, jika Anda memiliki suatu kebijakan, maka pastikan Anda konsisten menjalani kebijakan itu. Karena tidak sedikit dari kita yang sudah memiliki kebijakan tetapi tidak konsisten menjalankannya. Nah, semisal saya menurunkan kebijakan bahwa siapa yang terlambat 1 menit ataupun lebih maka akan dikenakan sanksi Rp50.000. Nah, di awal-awal saya longgar, jadi ada pengecualian. Semisal ada yang bilang, wah Pak, motor saya mogok, wah Pak, motor saya banyak kempes, wah Pak, ini itu bla bla bla. Nah, lalu kita tidak berikan sanksi kepada orang tersebut, kita memakluminya. Ternyata tidak melahirkan orang-orang yang benar-benar disiplin. Orang yang sama terus-terusan melanggar, orang yang sama terus-terusan tidak disiplin, dan yang menarik, alasannya juga itu-itu saja. Jadi, kalau Anda ingin menggunakan aturan main untuk mendisiplinkan karyawan-karyawan Anda, maka Anda harus bisa bersikap konsisten. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ciptakan suatu proses eskalasi, supaya karyawan yang bekerja tentunya bisa memberikan penyampaian. Akan tetapi, proses eskalasi ini juga berlaku juga dari atas ke bawah. Apa itu proses eskalasi? Proses eskalasi yaitu suatu proses di mana karyawan harus memberikan masukan, memberikan pandangan yang lebih baik, dan yang lebih menguntungkan untuk perusahaan tentunya. Lalu kemudian kita terapkan aturan main yang baru. Nah, proses eskalasi ini jika tidak ada, maka karyawan akan bekerja tetapi ogah-ogahan. Karyawan akan bekerja tetapi tidak sepenuh hati. Karyawan akan bekerja tetapi tidak melakukannya 100%. Dan akhirnya membuat orang yang menggunakan aturan main tersebut terlihat menjadi lemah. Ketika kita tidak suka dengan perilaku tertentu,
banyak atasan yang tidak berani menegur, banyak atasan yang tidak berani melakukan eskalasi, bahkan banyak atasan yang tidak berani mengangkat ke permukaan. Misalnya si A tadi, dia yang penjualannya bagus, omsetnya besar, tetapi dia tidak disiplin. Dia sering terlambat, sering beralasan ini itu bla bla. Nah, berbeda halnya dengan si B. Dia rajin, dia tidak pernah terlambat, tetapi dia penjualannya sedikit. Nah, sekalinya dia terlambat, Anda langsung menegurnya atau bahkan memarahinya. Nah, itulah tadi pentingnya eskalasi. Jadi, menurut saya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menciptakan disiplin di dalam bisnis kita. Saya Muhammad Sirajudin, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.